Ya, gerak. Beri jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Apa kabar anak-anak semua hari ini? Terlihat mukanya berseri-berseri hari ini. Semangat untuk belajar? Semangat! Sebelum kita belajar, agar apa yang kita pelajari ini menjadi berkah buat kita semua, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin doanya oleh ketua kelas. Bismillah. Kesiapan kalian hari ini. Semua bangun. Bajunya sudah ke dalam. Semua atribut sekolah sudah dipakai. Yang perempuan semua sudah. Oke, silakan duduk kembali. Sebelumnya Ibu akan melakukan absensi ya. Kita lihat hari ini berapa orang yang hadir dan berapa orang yang tidak hadir. Oke, untuk yang pertama Adelia Sidkia, Ainul Marzia, Aisyatun Nazifah. Mana orangnya? Tidak hadir ya. Alif Muntasyar, Hadir. Alika Azalia, tidak hadir. Beritanya apa? Sakit, izin? Sakit ya. Amanda Khalisa Syakira, Asmaul Husna, Ashifa Latif, Atifa Saliha, Bulan Safira, Cudara Aina. Nggak hadir. Beritanya apa? Nggak ada berita. Zila Ayumna, Fayat Finanda, Haura Ashika, Izzatul Nafisa, Khaira Nazila, Kalila Muharrahmi, Khalilul Mizam, tidak hadir. Beritanya apa? Ludila Amanda, mana? Lutfa Nafisa, Marzabillah, Muhammad Alif, Muhammad Fatan, Muhammad Naufal, Nadia Zulfa, Naufal Az-Zawawi, Nurul Zahira, Putri Hazawa, Rafa Arkan Hakim,
Semuanya harap berdiri. Nah, teksnya dari Bapak kita ambil ya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selesai? Boleh duduk kembali. Kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya tadi. Untuk hari ini, kalian selama ini kan sudah menggunakan HP ya, Android, gadget, iPhone, segala macam yang menghubungkan kita dengan dunia teknologi artifisial atau AI. Kalian gak asing lagi ya dengan teknologi modern yang selama ini memang sudah berkembang di kalangan anak sekolah, mungkin dari yang muda sampai yang tua sudah mengerti dengan teknologi modern dengan hadirnya HP Android di kalangan kita. Sebenarnya untuk AI itu sendiri ada dampak baik dan ada dampak buruk. Ada yang tahu nggak apa sih dampak buruk AI bagi kehidupan kita? Kan kayak ibu bilang tadi, nggak semua itu berdampak baik ke kita. Ada juga dampak buruknya. Ada yang tahu apa sih dampak buruk AI bagi kehidupan kita? Ayo coba bangun. Apa sih dampak buruk AI bagi kehidupan kita? Penggunaan teknologi untuk hal negatif, contoh pembuatan video di fake, penipuan digital atau penyebaran hoax. Oke, nah kita tepuk tangan buat kawan kita yang sudah menjawab. Ya benar sekali ya, dampak buruk AI bagi kehidupan kita banyak banget ya. Karena kenapa? Sekarang lihat aja, kalian buat PR udah mudah kok. Udah mudah kan? Udah mudah, tinggal chat GPT, kalian copy paste, udah selesai PR kalian. Jadi membuat kalian tuh malas baca buku. Jadi efek buruk dari AI bagi kehidupan kita, khususnya pelajar itu, membuat pelajar itu semakin hari semakin malas membaca. Karena kenapa? Kita sudah mengandalkan chat GPT sekarang, sudah mengandalkan Gemini sekarang. Dan celakanya lagi, AI itu dampak buruknya kadang-kadang ada konten orang lain, bukan kontennya foto orang lain. Ditempellah muka kawan kalian. Mungkin ada foto-foto tidak senonoh, tidak layak untuk ditonton, ditempel muka kawan kalian. Dengan itu, kawan kalian kan efeknya menjadi malu dia. Pakaian seksi ditempel foto kawan kita, itu olah AI ya, membuat kawan kita malu. Jadi selain dampak baik AI bagi kehidupan kita, membantu pekerjaan kita, membantu kehidupan namanya PR kalian yang kalian tidak usah baca buku lagi, tapi dampak buruknya itu sangat
luar biasa untuk kehidupan kita. Banyak remaja sekarang yang ibu lihat nongkrongnya bukan di perpus lagi. Di mana nongkrongnya? Di wifi, di kedai kopi nongkrongnya. Enggak nongkrong di perpus lagi. Kalau dulu kan kita baca buku, kita masuk perpus, kita cari informasi di perpus, gali informasi di buku pembelajaran. Kalau enggak sekedar lihat buku cerita, tapi sekarang fenomenanya baca buku cerita di perpus itu aja, itu bukan hal yang menarik lagi buat kalian. Kenapa? Ketimbang baca buku di perpus, mending nongkrong di mana? Di kedai kopi atau di mana aja yang ada wifi-nya. Dan celakanya lagi bukan update tentang pelajaran, tentang apa juga? Buka TikTok, nge-game kalau yang laki-laki. Itu efek dampak buruk. Tapi kalau masa dulu ibu belum ada AI-nya, itu ibu rajin membaca. Karena kenapa? Kalau tanpa membaca, ibu nggak akan bisa apa-apa kalau di zaman ibu dulu. Tapi seiring dengan sekarang era digitalisasi, siswa-siswa itu tidak membaca buku lagi, lebih mencari informasi, masuk ke Google atau enggak ChatGPT, kalau enggak ke Gemini. Pokoknya aplikasi-aplikasi yang bisa memberikan informasi instan kepada kalian. Jadi kalian udah budaya literasi sudah hilang. Itu efek dampak buruk AI bagi kehidupan kita. Baiklah, di materi hari ini sebentar ya. Nah, coba lihat di layar. Ini ya, ini judul kita hari ini ya, etika dan resiko kecerdasan artifisial. Kemudian, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini di materi etika dan resiko kecerdasan artifisial. Yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat 1. Menjelaskan konsep etika dalam kecerdasan artifisial. Kemudian yang nomor 2, mengidentifikasi resiko AI. Misalnya penyalahgunaan data, bias, ketergantungan, dan disinformasi. Yang ketiga, menyusun kode etik sederhana dalam penggunaan AI di lingkungan sekolah. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini itu ada 3. Ya, nanti ibu akan menjelaskan ya semua materi-materi yang sudah ibu paparkan tadi. Ini tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kita kali ini. Baiklah, kemudian, nah masuk ke apa sih AI itu? Ada yang tahu apa sih AI itu? Apa sih AI itu? Ayo coba, apa itu AI? Oke, apa itu AI? AI adalah teknologi yang membuat komputer dapat meniru kecerdasan manusia, seperti berpikir, belajar, dan mengambil keputusan. Contohnya chatbot, rekomendasi belanja, face recognition, dan mobil tanpa sopir. Nah, AI ini sendiri sekarang mudah kali ya. Misalnya ibu suruh kalian mencari 3 resiko kecerdasan artifisial. Perlu nggak kalian masuk perpus? Nggak perlu lagi. Kenapa? Karena sudah ada AI ini, kalian bisa mencari, menggali informasi seperti yang ibu bilang tadi. Lewat apa? Yang sekarang tren di pusat, ChatGPT ya. Di ChatGPT itu apa sih yang mereka tidak mau lakukan apa yang kita perintahkan? Bisa. Buka ChatGPT. Carilah 3 resiko kecerdasan artifisial bagi pelajar. Begitu kalian ketik, keluar semua jawabannya. Karena kenapa? AI ini adalah mendengar perintah kita. Bukan dia yang memerintahkan kita, tapi kita yang memerintahkan aplikasi itu sesuai dengan keinginan kita. Apa sih yang nggak bisa sekarang? Kalau memang kalian pengen lebih lengkap lagi, misalnya ada PR IPA, buatlah contoh gambar revolusi
aplikasi Shopee. Lusa udah sampai barangnya. Yang pertama, hemat ongkos, ya kan? Harganya juga jauh dari store. Jauh ya, harganya lebih murah di Shopee. Itulah sekarang canggihnya. Kita nggak perlu lagi rekomendasi belanja harus ke store, nggak lagi. Kita punya berbagai macam aplikasi yang memudahkan kita untuk belanja. Bahkan pemakai Shopee itu bukan dari kalangan orang tua aja, sampai seusia. Kalian pakai Shopee? Sering ya belanja di Shopee. Kadang-kadang pensil secret juga Shopee, ya kan? Karena kenapa harganya banting jauh. Makanya sekarang kita lihat fenomena di kehidupan kita sehari-hari, di nyata kita, banyak toko-toko yang sepi. Karena kenapa? Orang sekarang udah zaman AI, nggak ada lagi pergi belanja bawa uang cash satu toko untuk belanja, nggak lagi. Tapi kita menggunakan aplikasi. Yang di sini kan ada rekomendasi belanja. Udah, segitu aja. Kemudian selanjutnya, nah kita masuk ke resiko. Apa sih resiko AI? Tidak ada sesuatu yang dikasih ke kita itu nggak ada resiko. Semua itu ada plus minusnya. Plusnya AI itu membantu kita, sangat membantu kita dalam kehidupan kita sehari-hari untuk mencari informasi apapun yang kita butuhkan. Tapi resikonya yang pertama, satu, privacy. Nah, privasi di sini, data pribadi bisa bocor atau disalahgunakan. Contoh, aplikasi yang mengakses data tanpa izin. Nah, privasi. Kayak apa namanya sekarang kan kita simpan uangnya di ATM. Itu ada hacker-hacker yang memang ahli IT, bisa-bisa dia membobol ATM kita. Padahal ATM kita itu pakai password kita sendiri yang nggak ditahu seorang pun, paling keluarga kita yang tahu. Tapi kenapa bisa-bisa kita masuk ATM, tinggal satu kita sudah dibobol? Itu orang-orang ahli IT, pakar-pakar IT yang memang kerjaannya ngotak-ngatik IT, itu pasti bisa dia membobol ATM kita. Makanya kalau kalian punya ATM, itu nomor digit itu harus benar-benar dijaga. Tapi sekarang nggak gitu juga sih. Coba lihat, kalian sering nggak ditelepon orang asing? Sering nggak? Kadang tiba-tiba masuk telepon orang asing dari luar negeri nggak? Yang jadi pertanyaannya, dari mana mereka ngambil nomor kita? Enggak dari mana, bukan jumpa di pasar. Nomor kita akan nggak jatuh di tanah, enggak. Mereka itu menggunakan satu laptop. Mereka tuh punya aplikasi khusus yang bisa mengacak nomor kita. Ditelepon lah kita, halo bu, ibu dapat undian 20 juta, bagaimana begini, sampai nanti kita tertipu. Itu untuk orang-orang yang ahli AI, IT. Mereka bisa mengotak-atik data pribadi kita. Makanya sekarang, resiko AI itu bukan hanya menguntungkan kita, tapi satu pihak juga merugikan kita untuk hal-hal tertentu seperti tadi dibobol ATM. Sekarang kan kita bukan lagi zaman simpan uang di bawah kasur, masih ada zaman simpan uang di bawah kasur, nggak ada lagi. Simpan uang di bawah kasur itu zaman nenek-nenek kita dulu. Sekarang kita simpan uang di mana? Di ATM di bank. Nah, itu ya. Kemudian nomor 2, bias dan diskriminasi. AI bisa tidak adil jika datanya tidak seimbang. Contoh, AI yang menolak lamaran kerja dari kelompok tertentu. Ya, kemudian ada juga diskriminasi di sini ya. Kalau memang data yang kita masukkan tidak sesuai, AI juga tidak akan melakukan apa-apa untuk kita. Itu intinya seperti itu. Perintah yang mereka terima itu harus sesuai juga. Nggak bisa kita minta tolong buatkan ataupun tolong cari nomor rekening si fulan. Mereka nggak akan rekomendasi juga untuk hal-hal yang sifatnya sangat resmi. Jadi nggak semua hal itu dikabulkan oleh AI. Nggak juga. Nah, kemudian ketiga, keamanan. AI dapat digunakan untuk peretasan, deepfake atau penipuan. Jelas ya, seperti yang bilang tadi, keamanan untuk penipuan. Bisa kawan ibu punya ya, punya kawan nih cerita, kawan seorang dia itu tertipu sampai 8 juta rupiah. Kenapa sih bisa tertipu seperti itu? Tiba-tiba dia ditelepon oleh satu orang artis kita di kota dengan membagi-bagikan rezeki lah istilahnya ya, door prize gitu kan, dapat 8 juta rupiah.
sampai kawan ibu itu video call dengan artis tersebut. Padahal dari pihak artis tersebut tidak pernah membuka ujian apapun. Itulah janjinya AI. Misalkan artis-artis itu bisa video call dengan kita, padahal enggak. Itu semua olah penipu. Menggunakan apa? Menggunakan AI ini. Jadi jangankan foto, video aja bisa ditempel muka kita seakan kita yang yang memberikan uang, padahal kita nggak tahu apa-apa. Itu janjinya AI digunakan untuk penipuan sampai kawan ibu 8 juta rupiah uangnya raib karena dipikir beneran itu berasal dari artis, karena udah video call pula, kan kita kenal artis itu, udah video call kita nggak ragu lagi emang dia yang ngomong, padahal bukan. Itu ulah AI untuk penipuan ya. Kemudian yang keempat, ketergantungan. Manusia terlalu bergantung pada mesin, jelas ya. Hari ini kita sangat bergantung pada mesin. Contohnya ya, kalau ATM rusak, kita paling sebel ngantri di dalam bank. Kita sudah ketergantungan kan dengan ATM itu, karena kenapa? Kita masuk ke ATM, tinggal gesek ngambil. Sehari aja rusak ATM, kita merepet-repet. Kita kesel karena kenapa? Kita harus masuk bank, harus ambil nomor antrian, kemudian kita lama kali ngantrinya untuk bisa mendapatkan uang aja. Kita sudah tergantung pada mesin. Kemudian yang kedua, untuk belajar. Kalau yang tadinya, kalau itu kasih PR, kalian itu berhari-hari cari referensi, tanya sama kakak kelas, masuk perpustakaan, kemudian cari di buku-buku sekolah lain, ataupun di buku-buku ada bahan belajarnya di SD dulu. Enggak lagi. Kita sudah ketergantungan sama mesin. Ambil HP, apa sih yang mau saya kasih PR ke kalian yang tidak bisa kalian jawab? Langsung kalian masuk ChatGPT, berderet jawabannya. Mau yang mana jawabannya? Referensinya banyak, tinggal kalian tulis, salin ke buku. Ini kenapa? Kita sudah ketergantungan sama mesin. Apa-apa kita tinggal print, apa-apa kita buka ChatGPT. Kita nggak ada lagi inisiatif untuk mencari informasi sedetail mungkin dengan literasi membaca. Nggak ada budaya itu lagi. Apa-apa tinggal ChatGPT, copy paste, udah selesai. Hidup kita sudah tergantung pada mesin. Masak nasi dulu kita harus nyalain kompor dulu, kita kukus nasinya, kita lama prosesnya. Sekarang tinggal kita cuci berasnya, masukkan ke rice cooker, masak sendirian. Kita sudah tergantung pada mesin hidup kita. Karena kenapa? Kita sudah hidup di era digitalisasi, bukan lagi di era zaman dulu yang masak nasinya masih harus pakai tungku. Sekarang sudah ada gas, sudah ada kompor. Dulu pakai tungku, cari kayu bakar lagi, menghabiskan banyak waktu. Jam 1 kita masak nasi, jam 2 belum sempat kita makan. Sekarang 15 menit sudah siap kita makan. Kita sudah bergantung pada mesin. Kemudian yang nomor 5-nya, pengangguran teknologi. Beberapa pekerjaan tergantikan oleh otomatisasi. Ialah tidak dibutuhkan lagi jasa manusia. Kita sudah hidup bergantung pada mesin. Contoh, mau saja dulu kita bajak sawah itu pakai tenaga manusia. Sekarang sudah ada mesin, kemudian mesin potong padi juga sudah ada sekarang. Udah canggih. Jadi kan semua pekerjaan yang dilakukan oleh manusia sudah digantikan oleh otomatis semua. Cepet. Enggak usah lama-lama. Ya. Kemudian selanjutnya di sini ada etika AI. Agar bermanfaat dan tidak merugikan, AI harus mengikuti prinsip etika. Yang pertama ada transparansi, cara kerja AI harus jelas. Yang kedua, akuntabilitas, ada pihak yang bertanggung jawab jika AI salah. Yang ketiga, keadilan, AI harus adil dan tidak diskriminatif. Yang selanjutnya, privacy, menjaga kerahasiaan data pengguna. Kemudian bermanfaat, AI digunakan untuk kebaikan, mendukung nilai kemanusiaan. Oke, kita lihat saja selanjutnya. Ada manfaat AI. Yang pertama, mempermudah pekerjaan. Jelas ya, seperti yang Ibu jelaskan tadi. Dengan adanya AI, segala pekerjaan yang kita lakukan akan lebih
media pembelajaran. Dengan adanya AI juga membantu kami untuk mencari media pembelajaran apa sih yang bisa kami terapkan di kelas. AI juga membantu kami. Kemudian apalagi? Membantu kesehatan. Di sini ada diagnosa penyakit, analisis data medis. Ya, sekarang kita kan nggak tahu penyakit kita apa. Kita tinggal pergi ke rumah, datang ke rumah sakit. Di rumah sakit itu sudah ada alatnya untuk mendeteksi penyakit apa sih yang sedang kita yang sedang kita jalani, yang sedang kita hadapi. Penyakit kita tahu. Kalau dulu kan cuma cek darah aja, tapi kita nggak pernah cek darah. Tapi sekarang dengan adanya AI membantu kesehatan, jadi kita lebih tahu lagi apa yang kita derita. Pusing terus, kalau ke sekolah mual, tiap hari pingsan di upacara. Dengan adanya AI membantu kesehatan, kita bisa check up ke rumah sakit. Sebenarnya kita sakit apa sih? Itu keuntungan AI ya, manfaat dari AI. Kemudian apa lagi? Hiburan. Di hiburan ini ada musik rekomendasi game pintar. Di AI itu banyak sekali game-game. Tuh anak laki biasa main game apa? Mobile Legend, ya kan? Nah, Mobile Legend, apa lagi? Iya banyak ya, aplikasi-aplikasi game pintar. Tapi sebenarnya apa ya? Kalau yang bilang itu game pintar nggak juga sih. Tapi lebih kalian cari game-game yang bisa bermanfaat untuk kalian, bukan hanya game sekedar game. Itu banyak sekali pilihannya. Jadi bukan hanya main game untuk ngabisin waktu aja, tetapi dengan game itu ada manfaat. Game edukasi yang sangat bermanfaat bagi kalian sehari-hari, bukan hanya game asal-asal. Kemudian untuk musik, yang suka dengar musik banyak banget musik rekomendasi dari AI. Kalian mau musiknya apa? Tinggal kalian ketik langsung keluar. Oke. Kemudian yang terakhir, transportasi, ada GPS, ada mobil otonom. Untuk transportasi mungkin di daerah Jepang udah ada ya transportasi yang menggunakan AI. Mungkin di sini kita belum ya. Tapi kalau di daerah-daerah maju, di kota-kota maju kayak Amerika, Jepang itu sudah menggunakan memang mobil-mobil otonom. Itu juga nggak tahu juga mobil otonom itu bentuknya seperti apa. Tapi di negara maju udah pakai itu, enggak di negara kita belum. Kemudian ada etika dan regulasi. Etika dalam AI. AI harus digunakan untuk kebaikan bersama. Nomor 2, perlindungan terhadap hak asasi manusia. Jelas ya, dalam AI itu harus ada etika juga. Kenapa harus ada etika? AI kita gunakan untuk kebaikan bersama, bukan hanya untuk merugikan pihak-pihak tertentu. Kemudian perlindungan terhadap hak asasi manusia jelas. Kalian mau nggak? Ada foto misalnya, foto-foto tidak senonoh, kemudian ditempelkan muka kalian. Itu efeknya malu kawan kita. Makanya AI itu harus ada perlindungan hak asasi manusia juga. Nggak bisa kita sembarangan tempel foto-foto di pinggir pantai dengan busana yang sangat minim, tempel muka kawan kita. Itu efeknya apa? Malu ya, malu sejagat raya. Di post di media pula, di IG, di post di TikTok. Padahal itu bukan badan dia. Cuma ulah kawan kita yang jago-jago IT ini nempel muka kita di video ataupun foto-foto tidak senonoh itu. Makanya AI itu perlindungan terhadap hak asasi manusia itu adalah salah satu etika dalam AI. Kemudian regulasi yang diperlukan, ada transparansi sistem AI, akuntabilitas atas dampak AI, dan keterlibatan pemerintah dan lembaga nasional. Jadi semua sekarang sudah diambil alih oleh pemerintah ya. Jadi kalian tidak bisa sembarangan malah untuk beberapa aplikasi untuk usia di bawah 14 tahun itu belum diizinkan. Ya, oke. Selanjutnya, contoh penerapan etika AI. Nomor 1, tidak menyalahgunakan ChatGPT untuk mencontek penuh, tapi dipakai sebagai alat bantu belajar. Nah, ini balik ke ChatGPT lagi. Karena kenapa? Memang fenomena sekarang ChatGPT ini yang tren di kalangan pelajar. Karena kenapa? Di ChatGPT itu ketika kita perintahkan dia untuk membuat PR kita, maka dia akan berusaha membuat PR kita sebagus mungkin. Ya, mencontek penuh, tapi dipakai alat bantu. Jangan kalian gunakan sepenuhnya ChatGPT itu untuk kayak apa namanya copy paste pelajaran kalian PR itu.
Tetapi gunakan ChatGPT ini sebagai alat bantu belajar, bukan penolong kalian. Kalau penolong beda ya dengan yang alat bantu. Kalau alat bantu, kita sudah tahu materi apa yang kita cari di ChatGPT. Ketika ChatGPT merekomendasi, itu jadi referensi buat kita, bukan mengambil sepenuhnya di ChatGPT. Oke, kemudian menghormati hak cipta saat membuat konten dengan AI. Nah, menghormati hak cipta itu di aplikasi kalian mungkin ada pakai ChatChut sekarang kan? Di aplikasi ChatChut sekarang itu semua berbayar sekarang. Karena kenapa? Kita tidak bisa mengambil suka hati hak cipta orang lain. Orang lain itu sudah menciptakan satu musik. Kita buat konten digital kita ambil musik di ChatChut itu, kemudian kita masukkan ke konten kita. Sedangkan musik itu punya penciptanya, nggak sembarangan orang taruh di ChatChut. Jadi apa juga? Kita harus menghormati hak cipta orang lain. Kan ada sekarang untuk beberapa musik di ChatChut itu memang berbayar. Kalau memang kita mau menggunakannya, kita harus bayar. Itu hak cipta orang lain, kita tidak bisa asal-asal masukkan musik itu ke konten digital kita yang dapat keuntungan. Sedangkan orang yang buat musik itu udah susah payah dia membuat satu karya. Sedangkan kita ambil jiplak itu nggak bisa. Ya, kita harus menghormati hak cipta saat membuat konten dengan AI. Kemudian yang terakhir, menyaring informasi sebelum membagikan konten yang dibuat AI. Sebelum kita ngambil sebuah konten yang direkomendasikan oleh AI, kita saring dulu. Itu konten betul nggak? Itu konten bermanfaat nggak? Kalau kontennya tidak bermanfaat, nggak usah. Karena kita seorang pelajar buat konten edukasi. Untuk apa sih konten edukasi? Untuk membuat kita lebih kreatif lagi. Untuk berbagi dengan kawan kita apa yang sudah kita lakukan. Misalnya cara belajar kita bagaimana. Kita buat konten edukasi itu agar kawan kita tahu, oh begini ya kunci kesuksesan sampai dapat ranking 1 berarti tinggi tutorialnya, keseharian kalian, program belajar kita bagaimana. Itu yang dinamakan dengan menyaring informasi sebelum konten dibuat AI. Kita saring dulu, nggak semua kita bisa berbagi. Oke, kesimpulan, AI adalah teknologi pintar yang memberi banyak manfaat, tetapi juga berisiko jika disalahgunakan. Karena itu, kita harus menggunakan AI dengan etis, bertanggung jawab dan bijak agar benar-benar mendukung kehidupan manusia. Jadi kesimpulan akhirnya adalah AI memang teknologi pintar yang banyak manfaatnya, tapi juga berisiko jika kita salah gunakan. Makanya kita harus bijak-bijak ataupun harus benar-benar memperhatikan apa yang bisa kita ambil dari informasi AI itu dengan apa yang tidak. Oke? Ibu lihat semua sudah pada lesu. Ayo bangun dulu, kita ice breaking sekarang. Ayo semua, biar semangat. Kita ice breaking. Tepuk kemarin tepuk apa? Tepuk tuh. Masih ya? Masih dong. Oke, ice breaking sekali. Tepuk sukses. Di hatiku ada cinta. Di mulutku ada doa. Di tanganku ada karya. Sukses, sukses, sukses. Yes. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, silakan duduk. Baiklah, tiba saatnya kita akan membuat kelompok ya. Kelompoknya silakan bangun, susun kelompok seperti yang sudah Ibu berikan. Oke, silakan dibuat kelompok ya. Bangun sesuai dengan kelompok yang sudah dibagikan. Mejanya diatur, diskusinya diatur. Semua dari posisi masing-masing. Coba tunjuk tangan kelompok 1 mana? Kelompok kedua. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Oke, semua udah di kelompoknya masing-masing ya. Ini Ibu udah menyiapkan LKPD ya untuk kalian.
situ ada 3 poin yang harus kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian. Ya, itu menyangkut dengan materi yang sudah Ibu bahas tadi tentang resiko dan resiko artifisial. Ya, oke, silakan didiskusikan. Kita mulai ya. Oke, silakan. Kelompok 2 yang nggak paham boleh ditanyakan ya. Kegiatan 2, kegiatan 3 itu yang kalian diskusikan dalam kelompok. Ada 3 kegiatan ya. Kegiatan 1, kegiatan 2, kegiatan 3. Ayo silakan didiskusikan ya. Tolong teman-teman kelompoknya juga melihat kelompok berapa nah? 5 ya. Kelompok 5 gitu juga. Ini di kelompok 5 kan ada 3 kegiatan kita nah kan? Ada kegiatan 1, manfaat dan resiko kecerdasan artifisial. Diskusikan dengan kelompok kalian. Tulislah 3 manfaat dan 3 risiko dari penggunaan kecerdasan artifisial. Kalian tulis, apa sih manfaatnya penggunaan kecerdasan artifisial? Kemudian, apa resikonya dalam kehidupan sehari-hari? Untuk kegiatan 2, ini ada analisis kasus. Seorang siswa menggunakan AI untuk membuat foto gurunya yang sudah dimanipulasi, lalu menyebarkannya di media sosial, kayak yang dijelaskan tadi. Ya. Kemudian pertanyaan diskusinya, apa dampak negatif dari tindakan tersebut? Isi di sini. Mengapa tindakan itu tidak etis? Isi lagi. Kemudian di kegiatan 3 itu juga kode etik penggunaan AI. Tulislah 3 aturan sederhana. Apa sih aturan sederhana dalam penggunaan kode etik AI itu? Tulis. Ada 3 poin. 1, 2, 3. Itu diskusikan dengan teman kelompok. Paham ya? Oke, silakan dikerjakan. Diskusi ya dengan kawan kelompok. Nah, kawan lain juga ikut ikut memberi arahan ataupun memberikan jawaban untuk beberapa tugas itu. Ya, saling berdiskusi ya. Ya, contohnya yang pertama di kegiatan 1 ini, tulislah 3 manfaat dari resiko. Tadi kan itu sudah jelaskan, ada manfaatnya apa aja sih dengan ada AI ini, apa sih resikonya, kan ada ya 3 poin. Coba didiskusikan dengan kawan, apa sih jawaban dari kegiatan 1 itu ya. Kelompok 5 silakan berdiskusi. Kelompok 4 silakan berdiskusi dengan temannya nak. Yang tidak mengerti boleh ditanyakan ya. Diskusikan aku ke kalian ya. Coba pecahkan kasus itu. Diskusikan apa tindakan yang harus kalian lakukan seandainya kalian di posisi kasus yang ibu berikan di LKPD. Coba diskusikan dengan kawan. Ya, kira-kira di kegiatan mana yang sulit? Ada 3 kan? Kegiatan mana yang sulit boleh ditanyakan ya. Di kegiatan 3 itu ada kasus ya. Coba dicerna kasus itu bagaimana sih cara penyelesaiannya kasus itu. Waktu kita diskusi, banyak lagi ya, tolong segera anak-anak. Kelompok 5 bagaimana? Aman? Aman ya. Silakan didiskusikan kembali ya sesama anggota kelompoknya. Lihat di kegiatan 3 coba lihat. Nah, di kegiatan 3 ini kan kegiatan 2 ya, seorang siswa menggunakan AI untuk membuat foto gurunya yang sudah dimanipulasi deepfake lalu menyebarkannya di media sosial. Itu kayak yang dijelaskan
sekali lagi. Kan ada misalnya ada foto-foto ataupun tidak senonoh. Kalian menggunakan gambar atau foto guru kalian kelihatan di situ. Itu kan apa namanya? Kemudian menyebarkannya ke media sosial. Apa sih dampak negatif dari tindakan tersebut? Misalnya ada salah satu di antara kalian ini buat itu. Apa sih dampak negatifnya? Kemudian mengapa tindakan itu tidak etis? Jelas ya tidak etis. Kenapa? Karena kan guru, seorang guru tapi digunakan siswa untuk hal-hal yang tidak pantas seperti itu ya, penggunaan deepfake namanya ya. Bisa kadang-kadang baru foto guru untuk foto-foto yang tidak baik, yang tidak boleh ditonton. Kemudian nyebarin ke media sosial kayak di TikTok, apa namanya media sosial lain lah. Jadi semua orang lihat itu kalian. Etis nggak? Enggak ya. Coba ini didiskusikan dengan kawan-kawan. Ya. Nanti kan ada satu orang yang presentasinya seperti itu. Nanti yang dipresentasikan yang mana? Itu keseluruhan hasil diskusi kalian hari ini. Itu yang kita presentasikan. Kelompok 3 ada yang tidak dimengerti? Mengerti ya? Oke. Ini. Kelompok 4. Nah, coba dulu ya. Iya, udah ini 3 manfaat. Kemudian berarti 3 manfaat udah. Selanjutnya adalah 3 resiko. Coba bisa dibuat di sebelah sini. Apa sih resiko Rena itu? Manfaat udah kalian buat. Sekarang buat 3 resiko dari penggunaan AI di sini. Tolong semua kelompok aktif berdiskusi ya. Jadi semua terlihat aktivitas diskusinya. Semua saling sharing ya, saling berbagi. Apa sih jawabannya? Jadi bukan hanya satu orang yang bekerja. Nah, namanya kelompok kan kita harus diskusi ya. Bukan keputusan satu orang, tapi keputusan bersama. Itu kalau kerja kelompok. Jadi semua terlibat aktif di dalam diskusi. Saling memberi saran. Jawaban apa yang paling tepat yang ditulis di RKPD. Karena itu nanti akan dipertanggungjawabkan di presentasi. Udah kegiatan berapa habis kelompok ini? Udah bisa. Kelompok 2 ada kegiatan berapa nak? Oh, kegiatan 1 ya. Lanjut terus ya ke kegiatan 2. Karena waktu kita juga nggak banyak lagi ya. Langsung lanjut ke kegiatan 2 kalau memang kegiatan 1-nya sudah selesai. Kelompok 5 bagaimana? Udah kegiatan berapa kelompok 5? Kegiatan 3 berarti satu lagi ya. Kegiatan 3 itu apa disuruh? Iya. Nah, berarti 3 aturan sederhana kode etik yang bisa kalian gunakan sebagai pelajar ya. Coba apa aja? Coba diskusikan dengan kawannya, apa sih kode etik kita seorang pelajar dalam menggunakan AI? Apa aja? Ada 3 ya? Oke, silakan dilanjutkan.
kawan-kawannya dengar. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok. Ada yang ingin ditanyakan? Presentasinya dulu. Tuliskan 3 manfaat dan 3 resiko dari penggunaan kecerdasan artifisial. Suaranya yang jelas ya tolong. Sehari-hari. 1. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas. AI dapat mengotomatisasi tugas-tugas rutin seperti menjawab email, mengatur jadwal, hingga produksi di pabrik, sehingga pekerjaan dapat selesai. 2. Personalisasi layanan. Dalam dunia digital, AI dapat memberikan rekomendasi yang sesuai dengan preferensi anak, seperti dalam aplikasi belanja, musik, atau tontonan. Contohnya Spotify dan Netflix. 3. Membantu dalam pengambilan keputusan. AI bisa menganalisis data dalam keputusan dan memberikan input yang membantu individu atau masyarakat mengambil keputusan yang tepat. Coba analisis asumsi. 1. Apa dampak negatif dari tindakan? Seorang siswa menggunakan AI untuk membuat foto-fotonya yang dimanipulasi, lalu menyebarkannya di media sosial. Apa dampak negatif dari tindakan tersebut? 1. Pelanggaran etika dan moral. Memanipulasi gambar seorang tanpa izin, apalagi menyebarkannya, adalah bentuk pelecehan dan tidak bermacam versi orang lain. 2. Penyebaran informasi palsu. Informasi fintech tidak bisa membuat orang lain percaya bahwa gambar itu nyata, sehingga merusak nama baik dan reputasi guru. Ya, sekarang kegiatan 3-nya apa? Tuliskan 3 aturan sederhana kode etik yang sebaiknya diterapkan oleh pelajar dalam menggunakan AI. Aturan sederhana atau kode etik yang sebaiknya diterapkan oleh pelajar dalam menggunakan AI. 1. Gunakan AI untuk membantu bukan menipu. 2. Mengidentifikasi yang baik. 3. Selalu bertanggung jawab atas apa yang kita buat dengan AI. Jangan gunakan AI untuk membuat konten yang merugikan, mempermalukan, atau melanggar privasi orang lain seperti menghina atau pesan bohong. 2. Selalu bertanggung jawab atas apa yang dibuat dengan AI. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, kelompok 4 ya. Oke, silakan bertanya. Coba bangun. Ya, kelompok 4 menanyakan manfaat AI dalam kehidupan sehari-hari. Silakan kelompok 1. 1. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas. AI dapat mengotomatisasi tugas-tugas rutin seperti email, mengatur jadwal, hingga produksi di pabrik, sehingga pekerjaan dapat selesai. 2. Personalisasi layanan. Dalam dunia digital, AI dapat memberikan rekomendasi yang sesuai dengan preferensi
kasih kepada kelompok 2 yang sudah presentasikan hasil diskusi mereka. Kita beri aplaus ya buat kelompok 2. Selanjutnya silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kajian ini. Apa manfaat dan resiko berdasar artificial? Tuliskan juga manfaat dan resiko penggunaan berdasar artificial AI dalam kehidupan sehari-hari. 1. Membantu pendidikan sehari-hari. 2. Memelihara akses informasi dan pembelajaran. 3. Memberikan pelayanan yang terukur, yang bermanfaat dan efisien. Resikonya, penyalahgunaan teknologi sistem adalah menggunakan pembelajaran, resiko privasi dan keamanan data. Ada yang ingin bertanya, kawan-kawan semua? Atau sudah jelas yang dipaparkan oleh kelompok 3? Sudah? Sudah ya, silakan. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi mereka. Kita kasih tepuk tangan dalam buat kelompok 3. Oke, sekarang kelompok 4 silakan. Suaranya yang jelas ya, biar kedengaran sama kawannya semua. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami yaitu coding dan kerja berdasar artificial. Kegiatan 1. Manfaat dan resiko kerja berdasar artificial. Tuliskan 3 manfaat dan 3 resiko penggunaan kerja berdasar artificial AI dalam kehidupan sehari-hari. 1. Mempermudah aktivitas sehari-hari. Contoh, asisten virtual seperti Siri atau Google Asisten membantu mengatur jadwal, alarm, dan menjawab pertanyaan. 2. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Contoh, AI digunakan dalam aplikasi navigasi, belanja online, atau pengolahan data yang cepat dan akurat. 3. Membantu dalam bidang kesehatan. Contoh, AI dapat membantu mendiagnosis penyakit, membaca hasil riset, dan mengembangkan obat baru lebih cepat. Selanjutnya, kedua. Kegiatan 2. 3 risiko penggunaan AI dalam kehidupan sehari-hari. 1. Penyalahgunaan untuk hal negatif. Contoh, pembuatan deepfake, penipuan digital, atau penyebaran informasi palsu. 2. Kehilangan lapangan pekerjaan. Contoh, mesin otomatis atau robot menggantikan pekerjaan manusia di pabrik atau layanan pelanggan. 3. Ancaman terhadap privasi. Contoh, AI yang mengumpulkan dan menganalisis data pribadi tanpa izin bisa disalahgunakan untuk tujuan komersial dan kriminal. 3. Kode etik 3. Kode etik penggunaan AI. 1. Hindari perlindungan, hindari perlindungan, cyberbullying, dan penghinaan diri.
2. Inginkan dampak yang boleh membagikan sesuatu. 3. Laporkan konten atau berikan konten ke atas kepada pihak berwenang. Oke. Ada yang ingin ditanyakan kawan-kawan dari pemaparan kelompok 4 menyangkut dengan resiko etika yang mereka buat. Ada yang tidak dimengerti boleh ditanyakan. Bagaimana? Jelas apa yang mereka paparkan? Ya. Oke, silakan. Ya, dari presentasi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan ya untuk kelompok 4. Tampil lebih baik ya. Sekarang coba kelompok 5 ya, kelompok terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Saya Amidah Rista Syakira sebagai moderator dan Mira Nazila yang akan membacakan hasil kerja kelompok kami. Kepada Mira Nazila dipersilakan. Saya Mira Nazila yang akan membacakan hasil diskusi kelompok kami tentang etika dan risiko kecerdasan artifisial. 1. Manfaat dan risiko kecerdasan artifisial. Manfaat AI dalam kehidupan sehari-hari. 1. Mempermudah pekerjaan dan aktivitas sehari-hari. 2. Meningkatkan efisiensi di berbagai bidang. 3. Membantu dalam bidang kesehatan. Risiko AI dalam kehidupan sehari-hari. 1. Penyalahgunaan teknologi untuk hal negatif. 2. Mengurangi kesempatan kerja manusia. 3. Ancaman terhadap privasi dan data pribadi. 2. Analisasi kasus. Seorang siswa menggunakan AI untuk membuat foto gurunya yang sudah dimanipulasi, lalu menyebarkannya di media sosial. 1. Apa dampak negatif dari tindakan tersebut? Dampak negatif dari tindakan tersebut adalah merusak reputasi dan nama baik guru, mengganggu kesehatan mental korban, dan menimbulkan masalah hukum. 2. Mengapa tindakan itu tidak etis? Tindakan itu tidak etis karena menciptakan lingkungan sekolah yang tidak sehat dan menyalahgunakan teknologi untuk tujuan negatif. 3. Kode etika penggunaan AI. 1. Hormati privasi dan hak orang lain. 2. Gunakan teknologi secara bertanggung jawab. 3. Jaga sikap dan bahasa yang sopan. Demikian hasil kerja kelompok kami. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Tanya dong. Mana? Udah jelas semua? Udah ya? Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kita ucapkan kepada kelompok 5. Kita kasih applause dong untuk kelompok 5. Oke. Ya, semua kelompok sudah tampil dengan begitu baik. Ibu sangat bahagia ya melihat keaktifan kalian di diskusi kelompok kita hari ini. Sudah mempresentasikan materi kita hari ini dengan sangat baik. Semoga kedepannya lebih baik lagi ya. Oke, baiklah, untuk keseluruhan presentasi hari ini sudah sangat bagus. Ibu harap di presentasi kedepannya nanti lebih bagus lagi tentang materi resiko dan kecerdasan artifisial ini. Kalian sudah memahami ya. Setelah kita sudah berjumpa hampir 80 menit hari ini, kita sudah belajar tentang apa sih manfaat dari AI, kemudian apa resiko dari AI itu sendiri. Jadi kalian sudah tahu dan sudah bisa bijak dalam menggunakan teknologi sekarang yang sudah ada. Karena tidak bisa dipungkiri kalian adalah anak-anak digitalisasi yang sekarang tidak boleh tertinggal zaman lagi. Ya, tidak boleh lagi seperti orang dulu yang belum mengenal IT. Kalian harus lebih maju, kalian harus lebih terdepan. Sekarang menggali informasi itu sudah sangat mudah. Tetapi ada yang harus kalian ingat tentang resiko AI itu sendiri. Kita sekarang harus bijak-bijak menggunakan AI itu sendiri agar tidak membawa hal yang buruk untuk kita sendiri. Contohnya
seperti yang Ibu bilang tadi di awal-awal kita pertemuan tadi, Ibu sudah mengatakan untuk menggunakan AI itu ambillah yang positifnya aja. Misalnya penggunaan ChatGPT tadi untuk membantu kalian dalam belajar, bukan menjadi satu-satunya solusi untuk kalian. Tetapi apa? Kalian juga harus membudayakan literasi, membaca. Membaca itu kan nggak harus cuma membaca buku. Boleh kalian gunakan laptop, boleh menggunakan handphone untuk menggali informasi dengan literasi membaca. Tetapi juga tidak meninggalkan buku kunjung perpustakaan. Jangan suka nongkrong di wifi tapi perpustakaan kita tidak pernah masuk. Itu untuk hari ini, untuk materi resiko dan manfaat kecerdasan artifisial ini sudah sangat baik Ibu lihat. Baiklah, apa sih yang dapat kalian simpulkan pada materi kita hari ini, pada pertemuan kita hari ini? Ada yang tahu apa sih kesimpulannya? Ada yang tahu apa sih kesimpulan kita hari ini? Apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Oke, berarti kesimpulan kita hari ini adalah penggunaan kecerdasan artifisial atau AI itu harus kita barengi dengan pemahaman etika dan tanggung jawab. Tidak hanya